Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayang Graini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai e-bisnis dalam aplikasi pemasaran berbasis web. Yang pertama, perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Apa sih bedanya e-commerce dengan e-bisnis? Jadi, pada dasarnya, e-commerce digambarkan sebagai sebuah kegiatan yang menggunakan internet dan juga web dalam sebuah transaksi bisnis. Secara formal, kegiatan digital ini memungkinkan adanya sebuah transaksi komersial yang melibatkan perusahaan atau organisasi dengan individu. Sedangkan e-bisnis merupakan sebuah proses bisnis secara digital yang tak hanya mewadahi setiap proses transaksi yang terjadi, namun juga memberikan edukasi, juga informasi dari sebuah perusahaan dengan sistem informasi dan kontrol yang handal. E-commerce dan e-bisnis juga memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan. E-commerce serta e-bisnis merupakan salah satu terobosan yang digunakan untuk mendongkrak penjualan melalui pemasaran dan sebagai sarana untuk mempromosikan produk berbasis online. Selanjutnya, perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Pada e-bisnis, memiliki cakupan yang lebih luas meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran jasa, dan produk hingga setiap risiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce merupakan seputar proses jual beli produk atau jasa melalui wadah situs website atau aplikasi di smartphone. Perbedaan yang kedua yaitu pada e-bisnis, peran edukasi kepada pelanggan agar lebih memahami manfaat dari sebuah produk ataupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Sedangkan pada e-commerce, sebatas media transaksi jual beli secara online. Perbedaan yang ketiga yaitu perluasan e-commerce, sedangkan pada e-commerce sendiri merupakan bagian dari e-bisnis. Perbedaan yang keempat adalah e-bisnis memiliki sistem yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. Sedangkan e-commerce cenderung pada analisis performa jual beli yang diatur dalam periode tertentu. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu e-bisnis berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang bersifat abstrak, sedangkan e-commerce berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang dengan barang. Selanjutnya, arsitektur aplikasi e-bisnis. Apa sih arsitektur aplikasi e-bisnis itu? Jadi, arsitektur aplikasi bisnis merupakan kerangka kerja konseptual perusahaan yang menggambarkan seluruh proses kerja yang terjadi di dalam suatu perusahaan, baik hubungan antar aplikasi dan lintas fungsi yang dimiliki, di mana untuk mempermudah mendapatkan gambaran umum perusahaan terkait komponen dasar, proses, dan aplikasi serta hubungan antar satu sama lainnya. Dalam menerapkan konsep e-bisnis, peranan aplikasi sangatlah penting. Ada dua model arsitektur e-bisnis, yaitu yang pertama ada model sekuensial dan yang kedua model sinkronous. Apa sih model sekuensial itu? Jadi, model sekuensial merupakan model arsitektur yang mengembangkan aplikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan. Untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut, diperlukan interface agar output dari aplikasi dapat dibaca oleh aplikasi lain. Sedangkan pada model sinkronus, merupakan aplikasi besar yang akan mensinkronisasi mekanisme IPO masing-masing unit dengan cara memusatkan data dan proses pada sebuah titik. Contohnya aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning. Dapat kita lihat pada layar, ini merupakan arsitektur aplikasi e-bisnis. Yang ketiga, integrasi aplikasi e-bisnis. Aplikasi e-bisnis sendiri integrasinya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ERP, yang kedua CRM, yang ketiga AI, yang keempat SCM. ERP merupakan Enterprise Resource Planning, sistem informasi pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan
seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. CRM atau singkatan dari Customer Relationship Management merupakan sistem kustomisasi real-time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Sedangkan Enterprise Application Integration merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data yang diambil dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. Sedangkan SCM sendiri merupakan manajemen rantai supply secara otomatis dan terkomputerisasi. Di sini saya akan menjelaskan lebih mendetail mengenai ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah satu cross-functional atau sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa, guna mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis di dalam pabrik, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia. Contohnya, software ERP untuk perusahaan manufaktur umumnya dimulai dari memproses data yang masuk, melacak status dari penjualan, inventory, pengiriman barang, dan penagihan barang, serta memperkirakan bahan baku dan kebutuhan sumber daya manusia pada perusahaan tersebut. Terdapat 4 manfaat dari ERP. Yang pertama, kualitas dan efisiensi. Jadi, dengan ERP menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang memberikan peningkatan secara signifikan bagi perusahaan itu. Yang kedua, mengurangi biaya. Adanya penurunan yang signifikan dalam transaksi pengolahan biaya, hardware, software, dan staf IT support. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Sistem ERP dapat meningkatkan kemampuan manajer dalam membuat keputusan yang baik dan tepat di dalam perusahaan dengan memberikan laporan penting. Yang terakhir ada Enterprise Agility, yaitu memberikan fleksibilitas pada struktur organisasi, tanggung jawab manajerial, dan peran kerja, sehingga perusahaan dapat lebih mudah dalam memanfaatkan peluang bisnis yang baru. Selanjutnya, CRM atau Customer Relationship Management. Jadi, CRM ini adalah strategi manajemen hubungan pelanggan dengan perusahaan yang bertujuan untuk mengelola hubungan baik dengan para konsumen atau pelanggan, mengumpulkan semua data pelanggan, kemudian merekam aktivitas tenaga penjual, terutama dalam berhubungan dengan calon pelanggan atau yang sudah jadi pelanggan tetap. Manfaat CRM sendiri yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, kegiatan operasional menjadi lebih efisien, time to market semakin meningkat, dan terakhir meningkatnya pendapatan. Selanjutnya ada EAI atau Enterprise Application Integration. EAI sendiri dikenal dengan integrasi aplikasi perusahaan yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk menghubungkan aplikasi e-bisnis seperti CRM dan ERP. Selanjutnya, software EAI dapat mengintegrasikan aplikasi kantor depan dan belakang dari perusahaan agar mereka dapat bekerja secara lancar dan terpadu. Sebagai contoh, integrasi kelompok aplikasi perusahaan telah menunjukkan peningkatan secara dramatis respons dan efektivitas pusat panggilan. Selanjutnya, SCM atau Supply Chain Management. SCM adalah sistem yang dirancang untuk menghubungkan antar perusahaan yang mengacu pada lintas fungsi dengan menggunakan teknologi informasi untuk membantu dalam proses pengelolaan proses bisnis utama perusahaan dengan semua pemasok, pelanggan, dan para mitra bisnis. SCM sendiri memiliki tujuan, yaitu mencapai tujuan perusahaan untuk mendapatkan produk dengan biaya yang efisien yang dikerjakan dalam proses yang efektif dan cepat, tanpa meninggalkan kualitas produk yang dihasilkan dan memenuhi kaidah pengawasan yang ketat dan manageable. Yang terakhir ada aturan e-bisnis. Terdapat 7 aturan pada e-bisnis. Yang pertama, komunikasi.
Komunikasi adalah adanya fasilitas atau media yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, layanan, transaksi elektronik, baik pemesanan dan pembayaran secara elektronik, dan perpindahan barang dari penjual ke pembeli. Yang kedua ada komersial atau perdagangan. Komersial adalah adanya sistem untuk melakukan transaksi online mulai dari promosi barang, pemesanan barang, pembayaran, dan pengiriman barang. Selanjutnya, terdapat proses bisnis, yaitu melakukan optimalisasi proses bisnis internal dengan memanfaatkan teknologi informasi agar aliran informasi transaksi maupun yang lama maupun yang baru, pengiriman barang menjadi dipersingkat. Biaya transaksi menjadi lebih ekonomis jika dibandingkan dengan perdagangan yang dilakukan secara tradisional. Selanjutnya yang keempat yaitu layanan. Penggunaan teknologi informasi dan internet seharusnya menjadikan layanan customer menjadi lebih baik, lebih ekonomis, dan lebih terjangkau. Yang kelima ada e-learning. Untuk meningkatkan awareness baik di antara pengguna maupun pelaku e-bisnis, proses edukasi sangat penting agar semakin banyak anggota masyarakat yang menyadari manfaat dan kelebihan dari transaksi online. Yang keenam ada kolaborasi. Satu siklus transaksi online antara penjual dan pembeli melibatkan stakeholder lain yang harus berkolaborasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Yang terakhir ada komunitas. Komunitas merupakan media yang cukup penting untuk belajar dan memperbaiki diri secara terus-menerus, baik dari sisi pelaku maupun pengguna dalam hal produk, layanan, maupun mekanisme transaksi. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.